Oke, kelas ini akan kita rekam. Tujuannya kenapa? Supaya satu, teman-teman ketika mau ngulang materinya tinggal dibuka rekamannya, oke? Atau apa namanya videonya. Terus yang kedua, jika ada teman-teman kita yang nggak masuk di hari ini karena sibuk, mungkin dia karena ada sesuatu yang perlu dilakukan, bisa lihat di video rekamannya seperti itu. Anyway, sorry if you listen the music ya, karena tetangga sebelah lagi hajatan pernikahan. Okay. And then selanjutnya adalah kelas kita ya. Ya, kelas kita itu berjalan selama kurang lebih 20 kali pertemuan selama 1 bulan. Sabtu Minggu kita libur, kemudian sertifikat akan diberikan di akhir pertemuan nanti ya. Sertifikat akan diberikan di akhir pertemuan nanti. Terus kemudian dalam kelas ini juga ada yang namanya examination atau ujian. Ujiannya itu 2 kali, 2 minggu pertama dan minggu terakhir nanti seperti itu. Ujiannya nggak begitu sulit, hanya speaking aja. Oke. Terus kemudian modul terakhir, modul itu adalah buku yang akan saya berikan, e-book ya. Saya akan kirimkan di grup setelah kelas ini selesai. Nah, fungsinya nanti e-book itu bisa teman-teman print out di rumah. Jadi ketika nanti join di kelas lagi, teman-teman tinggal buka bukunya. Materinya hampir sama yang akan saya berikan. Cuman nanti mungkin ada 1-2 materi yang akan saya berikan yang nggak ada di buku itu, ya, menyesuaikan kondisinya. Mungkin teman-teman ada bertanya tentang materi yang nggak ada di buku itu, tapi tujuannya sama, nanti bisa saya jelaskan di buku itu juga. Sama seperti itu ya. Itu adalah tentang kelas kita yang akan berjalan kurang lebih selama 1 bulan bersama dengan saya, Bro Wes. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang kelas berikutnya. Di Speaking Partner itu terbagi menjadi 3 kelas. Pertama adalah kelas webinar. Kelas webinar itu jumlahnya banyak. Saat ini kurang lebih yang masuk ada 83 partisipan, 83 orang. Ramai. Jadi nanti di kelas ini tidak semuanya setiap hari akan dapat kesempatan berbicara dengan saya. Tidak semuanya. Mungkin hanya ada 1-2 orang saja setiap harinya. Nah, jadi kalau 1 bulan nggak ada kesempatan itu hal wajar karena orangnya ada banyak. Seperti itu. Tetapi teman-teman jangan khawatir. Teman-teman akan memiliki yang namanya kelas breakout room. Breakout room itu adalah fungsinya untuk kelas kecil. Jadi kan ini kelas besar. Nanti akan saya share materi, saya jelaskan materinya. Ketika latihan face to face dengan teman-teman, ya berhadapan langsung, nanti ke breakout room. Breakout room nanti mungkin isinya hanya 5-7 orang saja. Nah, nanti di sana lebih intim ngomongnya. Oke, perkenalan dan sebagainya. Oke, who are you dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada juga yang namanya kelas reguler. Reguler ini kelasnya lebih sedikit ya, hanya maksimal itu 15 orang. Kemungkinan besar teman-teman akan mendapatkan kesempatan buat latihan dan juga memudahkan tutor untuk mengontrol. Itu kalau teman-teman mau lanjut di kelas reguler nanti. Apakah setelah sekarang nih, setelah kelas ini saya mau lanjut kelas reguler apa bisa? Jawabannya bisa. Ya, bisa pindah berarti ya, pindah kelas. Nanti tinggal hubungi CS-nya seperti itu. Nanti ada pembiaya tambahannya, nanti bisa hubungin CS berapa biayanya. Kalau yang saya tahu di Speaking Partner itu biaya kelas reguler itu kurang lebih 250.000 per bulannya, 20 kali meeting. Terus kemudian yang ketiga ada kelas private. Kelas private ini lebih privat sekali, yaitu face to face dengan tutor dan member. Jadi cuma 1 orang saja. Untuk biayanya bisa hubungin CS yang ada di grup seperti itu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari saya tentang mengenai kelas dan juga jadwal kelas. Untuk materi saya akan share di grup setelah kelas ini selesai dan juga rekamannya langsung. Ya, seperti itu. Oke. So, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai mengenai materinya, nah teman-teman bisa sharing di sini di chat
Tapi kalau mau naik tentang seputar kelas, bisa tanya langsung kepada saya di chat pribadi, ya. Nomor saya ada di grup, ya, di grup di sana. Nah, teman-teman bisa tanya di sana. Okay, so thank you so much for joining the class today. Okay. Untuk grupnya sesuai usia apa gimana? Untuk grupnya sesuai dengan usia. Oke, karena kan ada kelas, ada umur, nanti umurnya berapa. Anak SD juga sendiri, SMP sendiri, SMA biasanya gabung dengan dewasa karena sudah bisa mengetahui kondisi lah ya seperti itu. Okay. So wait a minute guys, let me open our lesson today. Wait a minute. Wait a minute. Mas Rizky, Ya, halo. boleh. Yes. Saya ingin bertanya sebentar ini. Ya, boleh, silakan. Jadi malam ini kan saya lihat partisipannya kan kita 92 ini nampaknya lagi masuk. Nah, jadi kapan mulai nanti pembagian kelasnya? Kemudian tadi kan sudah sampaikan nanti berdasarkan umur. Lalu sistem pembelajarannya kan kami ini kan tidak sama. Ada yang sebagian mungkin masih pemula, mungkin dari sistem berbahasa Inggrisnya mungkin masih pemula lah kita sebutkan, atau dikelaskan berdasarkan umur atau berdasarkan kemampuannya. Bagaimana? Oke. Sesuai dengan yang terdaftar. Teman-teman di sini kan semuanya daftarnya kan di kelas webinar ya, kelas webinar. Kalau kelas webinar itu kan jumlahnya banyak sekali orangnya. Maka di sini tidak ada perbedaan umur, semua dalam satu kelas seperti itu. Tetapi kalau teman-teman daftarnya di kelas reguler itu lebih mudah karena otomatis ketika teman-teman daftar di kelas Speaking Partner ini sudah diketahui di sana ada pertanyaan umurnya berapa seperti itu ya, tanggal lahirnya mungkin dilihat. Jadi otomatis di kelas ini tidak ada anak SD di sini. Di sini nggak ada sama sekali anak SD, yang ada umur dewasa semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian Mas Rizky, yang kedua, jadi nanti kan kami ada yang sebagian mungkin ngambilnya satu paket artinya hanya misalnya 1 bulan kan begitu. Jadi kalau nyambung lagi nanti tinggal di chat aja tuh gimana tuh? Ya, nanti kalau misalnya nambah lagi di bulan kedua nih, bulan kedua nanya, biasanya bulan kedua tuh ditanya atau ditulis ada tutor sebelumnya siapa, Bro Reski gitu. Mau lanjut kedua ya nanti mau lanjut ke kelas webinar atau mau kelas reguler atau private. Kalau misalnya mau ke kelas reguler nanti bisa, oke, karena materinya sama antara kelas private, reguler sama webinar itu sama. Yang beda aja hanyalah kualitas dan jumlah orangnya seperti itu. Kalau jumlah orangnya lebih sedikit, otomatis kualitas untuk belajarnya lebih intensif seperti itu. Oke, thank you very much, Mr. Anytime. Halo, malam, Rizal. Ya, selamat malam. Malam, saya mau nanya nih. Ya. Ya, ini kan kalau untuk kelasnya ini boleh tahu kira-kira untuk berapa orang ya? Kalau saya sendiri masih pemula nih. Oh, yang ini ya? Untuk Wijaya. Oke. Kalau yang saat ini semuanya di sini pemula semuanya. Di sini semuanya pemula. Dan karena ini kelas webinar, maka jumlahnya pasti lebih dari 95 orang. Lebih dari 95 orang, lebih dari ya? Ya. Artinya ya, cuma semuanya, itu 1 jam ya? 1 jam aja. Karena ini kelas webinar, hitungannya kelas webinar. Tapi kalau mau pindah ke kelas reguler, itu bisa, dipersilakan. Nanti tinggal hubungin CS-nya saja. Kalau yang reguler berapa itu? Reguler itu 250 per bulan, maksimal 15 orang isinya. Maksimal 15 orang. Ya. Untuk jam ininya sama, tetap 1 jam. Kalau ya durasinya 1 jam, terus jamnya bebas bisa milih, ya. Jamnya bebas bisa milih. Karena Speaking Partner itu kita ada kelasnya bebas, ya. Nah, karena sekarang kan teman-teman milihnya di jam 9, maka semuanya kumpul di jam 9. Oke, berarti jamnya bisa diatur gitu ya. Kalau kita kan sesuai dengan pekerjaan artinya. Iya, betul sekali. Misalnya di sini ada yang SMA misalnya. Bro Reski, saya mau masuk kelas private atau reguler, tapi saya milih jam 6 sore ada nggak? Oh ada, tinggal nanti bilang ke adminnya, nanti sama adminnya dicarikan kelasnya jam 6 sore. Seperti. Oh gitu. Nah, kalau yang privat itu berapa harganya?
Private itu ada yang per bulan, ada yang juga per 2 minggu. Nanti untuk biayanya silakan hubungin CS-nya saja. Oh, gitu juga ya. Oke. Berarti untuk saat ini kita masih ini dulu ya, karena saya masih pemula juga. Jadi Iya. baru bergabung per malam ini. Iya, nggak apa-apa. Ya, semuanya akan sama juga. Nanti, nah, tapi di sini pemula belajarnya untuk yang dewasa sama yang anak-anak beda. Materinya sama, cuman isinya berbeda seperti itu. Baik. Ya, Baik. kita Pertanyaan mulai jawabnya dari gitu ya. Iya. Ya, terima Nanti kasih. misalnya ada ya sama-sama nanti ada kesempatan buat prakteknya nanti bisa bersama-sama dengan teman atau dengan saya juga bisa di sini kalau ada kesempatan nanti. Baik, baik. Terima kasih. Alright, anytime. Okay, so thank you everyone for asking me. Now we go to our lesson today. Ini sudah menit ke-17. Let's go. First meeting. Nah, ini pertemuan kita. Ini okay. Meeting pertama, materi yang kita bahas hari ini adalah tentang sapaan atau biasa disebut dengan kata greeting. Greeting itu bisa dibilang sapaan atau salam atau bisa juga diartikan sebagai tegur sapa pertama kali bertemu dengan seseorang. Lanjutannya. Ya, today we learn, hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya greeting. Terus kemudian ada yang namanya subject, terus exercise itu latihan. Nah, 3 hal ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, pertama greeting dulu. Common greetings itu sapaan yang sangat umum. Ada kata good morning, selamat pagi. Ada good afternoon, selamat siang atau sore. Kita bahas good morning dulu. Good morning itu selamat pagi, dimulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Sebenarnya kata good morning itu bisa digunakan untuk jam 1 malam itu juga bisa. Karena jam 1 malam itu sebenarnya bukan jam 1 malam, tapi jam 1 pagi. Kata jam 1 malam itu hanya kebiasaan orang Indonesia saja. Common mistake sih, kesalahan umum terhadap orang-orang Indonesia. Oh, saya semalam ketemu sama dia loh jam 1 malam. Padahal itu jam 1 pagi, bukan jam 1 malam. Nah. Terus kemudian ada good afternoon. Good morning bisa di start dari jam 6 pagi atau dari jam 1 malam. Jam 12 ya. Jam 11.59 atau jam 12 malam sampai jam 12 siang. 24 jam berarti. 12 jam. Terus good afternoon itu dimulai dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Good afternoon artinya selamat siang atau selamat sore. Tapi kalau good evening itu artinya selamat malam, dimulai dari jam 6 sore sampai sebelum tidur. Jadi kalau sudah jam 11 malam tapi belum tidur, ya bilangnya masih good evening. Contoh sekarang ini saya mengucapnya good evening ini bukan good night. Good evening. Kenapa? Good night itu adalah ucapan ketika hendak tidur, selamat tidur. Oke, contohnya di sini posisinya lagi di atas kasur, terus saya jawab, oke, please sekarang tidur ya, good night, selamat tidur. Artinya selamat tidur, bukan selamat malam. Seperti itu. Memang secara makna good night, selamat malam, tapi digunakannya itu untuk ucapan mau tidur, seperti itu. Ya. Terus mungkin ada pertanyaan tentang yang namanya PM sama IM. Mungkin teman-teman sering dengar ya kata IM sama PM. IM itu artinya anti-meridiem. IM artinya anti-meridiem, digunakan untuk jam 12 malam sampai jam 12 siang, 12 jam. PM itu artinya post-meridiem, digunakan untuk jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya, ada IM, ya, artinya anti-meridiem. Kalau PM artinya adalah post-meridiem. Post-meridiem. Digunakan jam 12 siang sampai jam 12 malam, PM. Kata IM sama PM biasanya
sering digunakan hanya untuk jadwal. Contoh, saya bilang gini, besok kelas kita akan dimulai jam 9 malam ya. Oke. Tomorrow our class will be started at 9 o'clock p.m. Saya katakan p.m. Kenapa? Kalau saya mengatakan jam 9 aja, at 9 o'clock, seperti teman-teman pasti bingung. Jam 9-nya jam 9 malam atau jam 9 pagi? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau saya sudah mengatakan jam 9 malam, at 9 p.m., tidak akan ada pertanyaan lagi. Seperti itu. Contoh, besok kita ketemu ya jam 10 malam. Pasti teman-teman pasti teman-teman tidak akan mengatakan jam 10 pagi ya, jam 10 malam. Kan saya sudah mengatakan jam 10 malam. Nah, bahasa Inggrisnya 10 p.m. Kalau jam 10 pagi, 10 a.m. Seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Itu masalah IM dan PM. Okay, wait a minute. Itu untuk yang greetings. Insya Allah kalau yang ini sangat mudah ya, karena kita sering dengar dari anak-anak dan semuanya. Sekarang yang selanjutnya adalah asking someone condition. Artinya adalah menanyakan kondisi seseorang. Berarti kan sapaan. Hi guys, how are you? Hi guys. Good evening ya. Oke. Good evening guys. Seperti itu. Sekarang nanya kondisi seseorang. Expression di bawah ini memiliki arti bagaimana kabarmu. Kata-kata bagaimana kabarmu, teman-teman bisa mengatakan how are you doing, atau what's up, atau teman-teman bisa mengatakan biasanya how are you gitu ya, paling sering kan how are you, seperti itu. How's life, what's up, seperti itu. WhatsApp pengucapannya sama, hanya saja penulisannya berbeda. Kalau WhatsApp seperti ini itu namanya WhatsApp aplikasi. Tapi kalau penulisannya seperti ini, WhatsApp, what is up, ya WhatsApp itu artinya apa kabar, seperti ini. Jawabannya sekarang. Hi guys, how are you? Hi, good evening, how are you? Jawabannya, how are you today? Apa kabar kamu hari ini? Kita bisa menggunakan kata ini. Ini adjektif, artinya happy, bahagia, sad, sedih, tired, itu capek, lelah, tired, angry, itu marah, scared, itu takut, hungry, itu lapar, thirsty, itu haus, sleepy, itu ngantuk, sick, itu sakit, fine, itu baik. Contoh, how are you? Ada oke, berarti jawabannya I am fine. Saya baik-baik saja, I am fine. How are you? Yang ini sepertinya ini tuh dari kata apa ya? Sad ya, sedih ya. Oh bukan, ini tuh takut ini ya, takut. Oke, ini takut. Berarti takut bahasa Inggrisnya scared. How are you? I am scared. Saya takut. Ini how are you? Dia haus. Berarti I'm thirsty. I'm thirsty. How are you? Ini kelihatan senang. Berarti I am happy atau I am fine juga bisa. Di sini sakit. Berarti how are you? I am sick. Saya sakit. How are you? I am hungry. Karena ada garpu sama sendok. Berarti saya lapar. I'm hungry. Di sini terlihat menangis, sedih. Berarti I am sad. I am sad. Saya sedih. Ya, saya sedih. Good day biasanya pada jam berapa? Nah, kalau good day itu artinya hari yang bagus. Oke. Contoh, kita kapan mau pergi ke Bali? Lagi diskusi. Kapan kita mau pergi ke Bali? Kayaknya hari Minggu cocok deh. Good day, hari yang bagus. Kayak hari Minggu, good day, hari yang bagus. Nah, seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, ketika bertanya sama seseorang, jangan lupa menanyakan, how are you? Kalau ada orang bertanya, how are you? Jawabannya, I am fine, I am happy. Sesuai dengan kondisi aja. Kalau kondisinya lagi, capek ya, I am tired. Kalau kondisinya lagi bingung saat ini, bingung nih. I am confused. I am confused. Bingung.
Kalau sakit kepala itu dizzy. I am dizzy. Saya lagi sakit kepala. I am dizzy. Leads to someone. Mempersilahkan seseorang, ya. Mempersilahkan seseorang. Good day digunakan untuk menggantikan. Nggak bisa. Good day itu artinya hari yang bagus, ya. Good day, hari yang bagus. Contohnya, today is good day to go to. Today is good day to go to the beach. Hari ini hari yang bagus untuk pergi ke pantai. Today is good day. Good day itu bukan sapaan ya, bukan sapaan ya, tapi itu hanya sebuah frase aja, kalimat seperti itu. Nice to meet you, nice to see you, pleased to meet you. Artinya sama. Oke, bahagia bertemu, senang bertemu dengan kamu. Contoh saya tanya, hello Siti, hi, how are you Siti? I'm fine. Atau ulangi, hi Siti, good evening. Hi Bro Reski, good evening too. How are you Siti? I am fine. And you? I'm fine too. Terus saya jawab, nice to meet you Siti. Siti jawab, nice to meet you too. Seperti itu. Happy to see you. Boleh juga. Happy to see you, nice to see you. Oke. Tapi yang penting jangan jawab apa. Oke. Jangan, I'm unhappy to see you. Tidak bahagia bertemu dengan kamu. Unhappy to see you. No. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang how to say goodbye. Bagaimana cara mengatakan selamat. Teman-teman bisa mengatakan bye-bye atau farewell, farewell, atau take care, catch you later, see you soon. Oke, sampai ketemu nanti, seperti itu. Bisa. Contohnya seperti ini. Hello Siti, how are you? I'm fine, and you? I'm fine too, Siti. Okay, nice to meet you, Siti. Nice to meet you too, bro. Okay, bye-bye. Ya, bye-bye. Atau catch you later. Biasanya sih orang sering menggunakan bye-bye ya. Atau see you later, atau see you soon. Kalau yang catch you later itu jarang. Tapi sebenarnya bagus arti catch you later itu. How do you do itu boleh mengatakan apa kabarmu juga boleh. Okay. How do you do itu bagaimana kabarmu juga boleh. Atau how do you do itu artinya pekerjaanmu itu apa. Oke, how do you do. Oh sorry. Itu what do you do. Pekerjaanmu itu apa, profesimu. Tapi kalau how do you do itu artinya apa kabar kamu. Sama kayak how are you. Take care itu bisa diartikan hati-hati enggak? Iya bisa. Take care bisa diartikan hati-hati. Ya. Take care, be careful, itu bisa diartikan hati-hati. Tapi beda ya. Kalau kalau take care kan sebenarnya hati-hati. Tapi untuk kalimat pergi, misalnya saya ketemu sama Bro Atek, oke, nice to meet you Bro Reski. Terus saya katakan bye-bye, Bro Atek, terus pergi. Saya katakan, ya take care, hati-hati ya, gitu, take care. Itu artinya hati-hati. Tapi kalau be care, arti hati-hati itu bisa pakai take care. Bisa juga pakai be careful. Be careful artinya hati-hati. Take care itu juga hati-hati. Tapi penggunaannya yang berbeda. Kenapa? Kalau be careful itu kayak ada indikasi bahwa di depan sana itu ada bahaya. Seperti itu. Contoh seperti ini. Saya sedang mengepel halaman rumah, lantai rumah misalnya. Terus Bro Atek lewat. Nah, saya tahu kalau dia lewat pasti kepleset karena masih licin. Saya katakan, be careful, pelan-pelan, hati-hati, be careful. Karena saya tahu dia pasti kepleset kalau nggak hati-hati seperti itu. Tapi kalau misalnya take care itu untuk sesuatu, kita nggak tahu di depan sana ada bahaya atau tidak, kita nggak tahu. Cuman kita hanya mengatakan hati-hati ya, seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi kalau kata be careful, kita tahu di sana tuh ada bahaya. Seperti itu, ada bahaya. Makanya saya katakan be careful.
Itu perbedaannya seperti itu. Jadi kata be careful itu seperti ada indikasi bahwa kamu itu pasti akan terkena bahaya, makanya hati-hati. Next. Grammar focus, subject, kata ganti. Nah, tadi kan kita sudah belajar yang namanya greeting. Nah, teman-teman bisa menggunakan kalimat tadi. Contohnya dulu, kita latihan sebentar yang greeting. Salah satu di antara teman-teman. Coba di sini saya akan latihan pertama. Ayu Mahayani, please. Hello, sister. Hello, Okay, good evening. good evening, sir. How are you? How are you? I'm good. I'm fine. All right. Where are you from, Sister Ayu? I'm come from Perumahan Esen Park, Bekasi. Okay, Bekasi. All right. Nice to Yeah. meet you, sister. Nice to meet you too. Okay. Bye-bye. Nah, boleh Bye seperti ya. bye. Nah, Ya. itu kalau bertemu caranya tadi seperti ya, nice to meet you. Tapi kalau misalnya nggak pergi ya, nice to meet you baru disambung dengan percakapan apa lagi. Oke. Anyway, what do you do every day dan sebagainya, tanya-tanya jawab boleh. Tapi kalau mau pergi ya, see you later gitu boleh langsung. Thank you, Baik. Sister Ayu. Welcome. Nah, tadi sekalian ya lanjut, ada kata terima kasih. Terima kasih dalam bahasa Inggris itu bisa katakan thank you boleh. Thank you itu artinya terima kasih. Jawabannya itu bisa menggunakan kata you're welcome atau mau yang simple itu anytime. Anytime. Saya biasanya lebih sering menggunakan kata anytime daripada you're welcome. Seperti itu. Atau pakai much appreciated juga boleh. Kata-kata seperti my pleasure juga boleh. My pleasure, anytime. Saya biasanya lebih menggunakan kata anytime. Tapi kalau teman-teman menggunakan kata my pleasure, nggak apa-apa. Atau you're welcome juga nggak apa-apa. Bebas. Don't mention it juga boleh. Oke, jangan sebut itu ya. Maksudnya don't mention it maksudnya ya nggak apa-apa seperti itu. Don't mention it. Kita lanjut ke materi. Ini yang teman-teman harus lebih fokus banget. Nah, yang ini nih. Oke, subjek. Nah, dalam bahasa Inggris kita juga akan belajar yang namanya subjek. Subjek itu atau biasa disebut dengan kata pronoun, ya. Ingat, bukan pronunciation, tapi pronoun. Pronoun itu artinya kata ganti, tapi kalau pronunciation itu artinya pronunciation itu pengucapan, ya. Pronunciation itu pronunciation. Apa ya pronunciation itu pengucapan, pronunciation. Contoh, A dibacanya bukan A tapi A, itu namanya pronunciation-nya seperti itu. Tapi kalau pronoun kata ganti itu ada banyak. Part of speech kata ganti itu ada banyak, tapi di sini nanti kita bisa menggunakan kata ganti yang pertama berupa subjek. Kak, can we have the presentation deck? Of course, I will give you later. Ya. Nanti akan saya berikan setelah kelas ya. Subjeknya kata ganti. Kata ganti pertama. Subjek itu adalah orang yang melakukan. Itu subjek. Kalau objek itu orang yang dikenai. Objek itu orang yang dikenai. Thanks a lot. Anytime. Oke, contoh pertama nih. Teman-teman harus perhatikan. Saya. Teman-teman bisa ikutin di rumah. Saya. You, kamu. We, he, dia, laki-laki. She, dia, perempuan. It, itu benda. We, kita atau kami. They, itu mereka. Ya. You, he, she, it, we, they. Ya. Atau bisa disingkat dalam kata ayu, dewi. Oke. Saya ulang sekali lagi. I, itu saya. You, itu kamu. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, itu untuk benda. We, untuk kita. We itu artinya kita atau bisa juga bermakna kami.
They artinya mereka. They artinya mereka. Ya, diingat-ingat ya. They artinya mereka. Itu untuk subjek. Contoh, saya mencintai kamu berarti I love you. Kamu mencintai saya berarti you love me. Dia laki-laki mencintai saya berarti he loves me. Dia perempuan mencintai saya berarti she loves me. Langsung ke we. We artinya kami atau kita. Kita mencintai kamu berarti we love you. Mereka mencintai kamu. They love you. Seperti itu. They love you. Itu untuk subjek. Objek itu berbeda. Objek itu orang yang dikenai. Objek itu adalah orang yang dikenai. Posisinya di belakang. Artinya sama. I sama me artinya kamu. You sama you juga kamu. He sama him artinya juga dia laki-laki. She sama her artinya juga dia perempuan. It ya benda. We sama us artinya juga kita atau kami. They sama them artinya juga mereka. Perbedaannya hanya di posisi saja. Contoh saya katakan, I love you. Aku cinta kamu. I love you. I posisinya di subjek pertama ya. Subjek itu pertama orang yang melakukan, you orang yang dikenai aktivitas. Itu di akhir. Berarti you, I love you. Tapi kalau dibalik, kamu cinta saya. Berarti menjadi you love I. Salah. Aku kan posisinya di akhir. Kamu cinta aku. Aku posisinya di akhir ya. Kamu cinta aku. Akunya berarti menjadi me. You menjadi you love me. Seperti itu. I love her. I love her. Saya mencintai dia perempuan. I love her. Aku cinta dia perempuan. Tapi kalau dibalik kata-katanya, dia perempuan cinta aku. Berarti bukan her love me, her love I. Salah. Dia perempuan, di sini cari dia perempuan. Si ya, berarti si. Oke, cinta itu love. Saya itu I. Tapi posisinya di objek menjadi me. Berarti she loves me. She loves me. Ini salah nih. Ya, I love she salah. Yang benar I love her. Seperti itu. She love me. Seperti itu. Ya. Nah, diingat-ingat teman-teman ini semua subjek objeknya diingat-ingat. Ini yang paling kebalik-balik biasanya. Yang sering kebalik itu antara he sama she. Itu sering banget kebalik. Ya. Kenapa? Karena pengucapannya antara he sama she itu sedikit agak sama. Ya. Kadang yang paling suka him sama her kebalik-balik seperti itu. Kalau kebalik-balik itu bahaya, ya, bahaya sekali. Kenapa saya katakan bahaya? Nanti teman-teman bisa salah pengucapan, ya seperti itu. Oke, do you love him? Yes, I love him. Padahal yang ditanya laki-laki, seperti itu. Ya, sering kebalik sebenarnya. Oke, kalau his, nah his itu posesif, ya. His itu posesif. Kita juga akan belajar tentang posesif, tapi pertemuan selanjutnya, ya. Pertemuan selanjutnya. Terima kasih pertanyaannya sudah mewakili teman-teman. Lanjut. Sekarang kita latihan. Nah, salah ya. Nah. Let's speak up. It's time teacher is gonna ask you randomly. Okay. Visit, kita latihan sekarang. Visit artinya mengunjungi. Invite artinya mengajak. Ask, kita cancel dulu ini. Talk itu artinya berbicara. Talk itu artinya berbicara. Ask itu artinya apa sih? Saya tulis ini ask ini salah ya. Salah. Saya akan perbarui di chat ini. Sebentar. Ask itu artinya bertanya. Tapi kalau ask for, sebentar, ask for artinya adalah meminta. Sebentar. Ya,
meminta. Minute guys. Kemudian ada juga yang namanya ask to. Artinya adalah menyuruh. Nah, jadi kalau ask artinya bertanya. Oke, ingat-ingat ya. Talk itu berbicara. Contoh di sini. Latihan, translate. Saya mengunjungi mereka di kafe. Di kafe itu in the cafe berarti ya, in the cafe. Saya, posnya di subjek ya. Saya di subjek. Berarti saya I. Mengunjungi itu apa? Mengunjungi itu visit. Berarti I visit. Mereka. Mereka itu di objek ini ya, bukan di awal ya. Kalau di awal itu subjek, kalau di akhir itu kalau di awal itu subjek, kalau di akhir itu objek. Nah, ingat-ingat teman-teman nih. Ya, mereka itu bukan they. Kalau they di subjek, kan kalau di objek menjadi them. Berarti menjadi them. I visit them in the cafe. I visit them in the cafe. Ini namanya translate apa adanya. Ya, translate apa adanya. Sudah benar ini. Grammarnya sudah pas. I visit them in the cafe. Seperti itu. Coba kita cek pada teman-teman selanjutnya. Kepada Ate Wijaya, please. Bro Ate Wijaya. Oke. Nah, kita berbicara kepada kamu. So, how do you translate? Kita berbicara kepada kamu. Saya masih mendengar dulu nih Pak. Masih belum ini saya. Oh, nggak apa-apa. Sekali aja latihan yuk. Nggak apa-apa. Oke. Kalau nggak apa-apa yuk. Kita posisinya di subjek. Berarti apa bahasa Inggrisnya? Tak. Kita itu apa? Kita di sini. We ya. Kita T ya. We. Subjeknya we. Oh, We. Terus berbicara itu apa? Tak. Talk. Oke. Kepada kamu berarti to you. To you ya. Nah, berarti gimana? We talk to you. We talk to you. We talk to you. Sekarang coba saya balik menjadi kamu berbicara kepada kita. Oke, kamu bahasa Inggrisnya apa? I. Kamu bahasa Inggrisnya? You. You berbicara Tak. kepada kita. Berarti to kita. Kita kalau di objek apa kita? We kan di subjek di awal. Kalau di objek menjadi us. Berarti jawabannya menjadi we talk. You talk. You talk to us. You talk to us. Alright. Thank you, Bro Ate. Okay, good. Gak apa, pelan-pelan aja, okay? Pelan-pelan. Okay, let's we go to Andira, please. Andira, Sister Andira. Di sini kita sama ratakan. Kalau mau manggil yang cowok kita pakai bro, yang perempuan kita panggil sister biar lebih akrab ya. Sister Andira, kamu meminta dia perempuan, berarti gimana? You ask for her. You ask for her. Kalau kamu minta dia perempuan sebuah buku, berarti? You ask for her book. You ask for her a book. Tapi kalau dia perempuan, kalimatnya saya ganti. Dia perempuan bertanya kepada kamu, berarti gimana? She asks bertanya pada kamu ya? Ya, bertanya. Asking you. She asks you ya. Okay. She asks you. Okay. Thank you so much, Sister Andira. Bro Teguh Umar, please. Oke. Mereka mengajakku. They invite me. They invite me. Kalau aku mengajak mereka. I invite them. I invite them. All right. Thank you so much. Thank you. Okay, welcome. Once again, coba yang lain kepada Abdul Aziz, please.
Oke, Bro Abdul Aziz. Ya. Dia perempuan mengunjungi mereka. Berarti gimana? He. Dia perempuan. Oh, dia Dia perempuan. perempuan bukan He. ya. Ya. Balik. She visit them. Kalau mereka mengunjungi dia perempuan. They visit her. Ya, they visit her. Oke, thank you. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah yang paling mudahnya dalam bahasa Inggris. Pertama, teman-teman harus menguasai subjek sama objek. Nanti kalau teman-teman sudah menguasai subjek sama objek, kosakata itu menyusul. Kosakata menyusul. Kenapa? Karena kunci pertama untuk latihan bahasa Inggris yang paling basic adalah kita menguasai subjek objek, kemudian vocabularies itu sudah cukup menurut saya. Untuk latihan basic ya pertama. Tapi nanti itu akan lebih dibutuhkan lagi dengan materi-materi yang lain. Misalnya teman-teman mau belajar yang lain, expression, idiom, adjective clause, dan sebagainya itu banyak sekali ya, materi-materinya. Kalau di jumlah ya lebih dari 100 materi sebenarnya. Cuman kalau dipikirkan, nah itu nggak bisa banyak. Contoh teman-teman mengatakan seperti ini. Saya mengunjungi mereka. Mengunjungi kan visit. I visit them. Kata-kata I visit them saja, itu di situ sudah ada berapa materi? Saya hitung menjadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 materi. 5. Ada 5 materi. I visit them sudah 5 materi sebenarnya. Materi subjek, objek, kata kerja, kalimat. Oke, sentence. Sudah banyak seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa latihan bersama teman-teman yang lain di rumah dengan kata seperti ini. Ya, latihan. Oke. Coba nih. Ini masih ada waktu sekitar 11 menit. Saya pecah menjadi breakout ya, breakout room. Kuncinya di sini, subjek objeknya ya, translate dengan kata-katanya bebas ya. Kata-katanya bebas. Oke, tapi kayaknya sebentar. Hari pertama jangan dulu ya breakout roomnya ya. Kita coba pakai kata yang lain aja. Latihan saja, teman-teman bisa menekan pertama aja. Oke. Coba kita ke Sister Dewi Yuwana coba. Ya. Dewi Yuwana. Oke, Ya. translate ya. Translate. Oke. Misalnya dia perempuan menelponku. Nelpon itu call. Berarti gimana? Dia perempuan menelponku. Dia perempuan bahasa Inggrisnya. Sorry, diulang lagi. Nggak kedengeran. Dia perempuan menelponku. She calls ku apa? Menelponku. She calls me. She calls me. Tapi kalau saya menelpon dia perempuan, I call her. Okay, thank you. I call her. Next, coba selanjutnya. Kepada Faisal Fahmi. Bro Faisal Fahmi. Oke. Yes. Dia perempuan membenci dia laki-laki. Si membenci itu kan? Membenci itu hate. Hate. She had him. She hate him. She hate him. Tapi kalau misalnya dibalik, dia laki-laki membenci dia perempuan. He had her.
He hates her. Oke, thank you. Yes. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman. Perbedaan penggunaan kata in dan at itu apa ya? Itu preposition. Nanti kita akan belajar selanjutnya ya. Itu preposition. Preposition itu artinya kata depan. Itu termasuk dari bagian part of speech juga. Oke, so selanjutnya kepada Intan Fitriani. Oke, Intan Fitriani. Oke, translate. Misalnya nih, ayahku memberikan buku kepada dia perempuan. Nah, My father ayahku give a book to her. her. Sekarang dibalik, dia perempuan memberikan buku kepada ayahku. She give a book to my father. To give a book to my father. Oke, thank you, Sister Intan. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa kalau C ada akhiran S jadi calls, sedangkan I tidak ada akhiran S? Oke, good question. Dalam bahasa Inggris, memang tadi belum saya jelaskan, takutnya memecah konsentrasi teman-teman. Tapi sebenarnya ini penting sekali. Dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya subjek singular sama subjek plural. Subjek singular itu adalah singular itu artinya tunggal. Singular itu artinya tunggal, satu. Jadi ketika subjeknya itu satu, maka kata kerjanya ditambahkan S. Contoh, dia perempuan menelpon saya. Berarti she call me menjadi she calls me. Karena she dia perempuan satu-satu. Atau Fahmi menelpon saya. Fahmi calls me. Seperti itu. Fahmi calls me. Fahmi menelpon saya. Nah, tetapi ada singular, ada plural. Nah, ketika subjeknya itu adalah singular, singular itu satu orang, singular itu adalah satu orang, termasuk he sama she ini tambah she sama he. Tapi kalau I itu spesial. I itu tidak dihitung singular. Meskipun I artinya saya sendiri ya, satu orang. Tapi dia tidak menggunakan S. I call you, bukan I calls you. Kalau I calls you malah salah. You itu apakah singular? Tidak. You itu bisa bermakna kamu, juga bisa bermakna kalian. Kalau kamu berarti satu orang. Tapi kalau kalian berarti dua orang. Ya. Seperti itu. Abdul Muiz atau Abdul Aziz itu kan laki-laki. Berarti kata gantinya itu adalah he. Intan itu kan perempuan. Kata gantinya berarti menjadi she. Contoh, saya mencintai Intan. I love Intan. I love Intan. Because she is beautiful. Saya tidak menyebut nama Intan lagi. Saya menyebut kata she. Kenapa? She ini mengacu kepada si Intan. Seperti itu. Ya. Cukup sebutan Intan hanya pertama saja. Kalau you termasuk singular apa plural? You termasuk plural. Ya. You termasuk plural. Yang singular itu hanya she, he, it, terus satu nama orang saja. Tapi kalau I, you, we, they, I, you, terus sama bawahnya, we dan they termasuk plural. Seperti itu. Ya, teman-teman. So, sebelum kita close, any question? Silakan yang mau bertanya. Ya. Ya. Halo, please. Halo, mau nanya. Ya. Kalau untuk besok, jam ini masih sama atau gimana? Ya, kita jamnya selalu sama di jam 9. Kita jamnya selalu sama di jam 9 terus, tidak berubah. Oke. Anybody? Mau bertanya lagi, Kak? Iya, boleh, silakan. Kalau untuk jadwal materinya tiap harinya ada nggak, atau nanti mendadak tiap mau pertemuan baru dijelaskan hari ini belajar apa gitu? Oh, enggak. Kan setelah ini akan saya kirim modul ya. Di modul ada catatannya. Meeting pertama materinya apa, meeting kedua materinya apa. Seperti itu
Baik. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sana. Setelah ini ya saya kirim beserta recordingnya. Oke. Thank you, Pak. Anytime. Niels, Bro Iren, Sister Iren, atau who else want to ask? Silakan. Kan nanti sebentar. Kan nanti presentasi decknya dikirim ya, siap. Oke. Kalau untuk animal gimana S atau IS? Nah, tadi kan saya katakan kalau subjeknya singular itu ada kata tambahan S ya. Ada juga yang ditambahkan IS, tergantung kata kerjanya. Tergantung kata kerjanya. Ini buat spoiler aja ya, spoiler aja. Kalau kata kerjanya nanti berakhiran huruf CH, SH, dan sebagainya, maka ditambahkan S, ES. Contoh seperti ini. Menonton itu watch, ya. Menonton itu watch. Akhirannya itu ya CH, watch. Kalau saya menonton TV, I watch TV. Tapi kalau Iren menonton TV, Iren watches TV. Watches TV tambahan IS. Kenapa? Satu, karena subjeknya satu Iren, ya. Terus kata kerjanya berakhiran CH, maka tambahkan IS. Tapi kalau misalnya Iren menelpon saya, Iren calls me. Calls me. Dari kata call. Call itu berakhiran L, enggak. Yang ditambahkan yang ada tambahan IS seperti itu ada sekitar 6 kalau nggak salah. Jika kata kerja berakhiran SH, CH, SS, X, O, kemudian satu lagi saya lupa, itu nanti ditambah Y juga bisa, sorry bukan Y. Y tapi yang sebelumnya itu konsonan ya, Y yang sebelumnya konsonan, maka nanti ditambahkan menjadi ES seperti itu. Nanti kita akan belajar materi itu di meeting selanjutnya. Kalau nanti tidak ada, maka saya akan menjelaskan sendiri nanti. Materi tambahan berarti maksudnya. Seperti itu. Contoh untuk singular apa saja, Kak? Singular itu satu, berpautan dengan subjek. Pokok intinya kalau subjek itu satu orang, dia singular maksudnya. Seperti itu. Satu orang. Ya. Oke. Nama orang contohnya. Contohnya nih. Rindi bermain handphone. Rindi play phone. Menjadi Rindi plays phone. Tapi kalau Rindi and Dewi play phone. Kenapa kok play nggak pakai plays? Karena subjeknya sudah bukan singular lagi. Subjeknya sudah plural, jamak atau banyak. Rindi dan Dewi, 2 orang, lebih dari 1. Seperti itu. Ya. Nanti kita akan bahas lagi di meeting selanjutnya mengenai subjek, objek yang di situ nanti ada tambahan S dan ES-nya. Okay? So everybody, thank you so much for joining the class today. See you again tomorrow. I am the rescue from speaking partner. Back to you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.